Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kulit berkah ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini Gus Baha mengaji kitab fikih bab salat dan sedikit maklumat dari Gus Baha kemana arah imam menghadap setelah salat. Tak perlu panjang lebar, mari kita ngaji bersama. Semoga bermanfaat. Ya saya teruskan, tapi alhamdulillah di Indonesia itu tidak terjadi. Di Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun itu pakai bahasa Arab. Makanya tidak usah bayangkan ada sholat bahasa Indonesia. Makanya ada cerita, ini kisah nyata itu. Ada wartawan Indonesia di Gaza ngeliput perang di tinggi Golan itu di Gaza. Dia nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris. Ditanya sama wartawan Timur Tengah, kamu bisa bahasa Arab? Tidak bisa. Nah ya sudah gitu aja, dia ngomong bahasa Inggris sama wartawan Timur Tengah. Setelah sholat dia jadi imam yang orang Indonesia. Itu fasihnya masya Allah, kabiro walhamdulillah katsiro subhanallah ibu kroto, sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Akhirnya dicucuk, wah kamu tawaduk sekali, bahasa Arab kamu fusha katanya. Karena yang bacanya benar, kabiron maf'ul mutlak ya nasab, wa subhanallah mudhof mudhof ilaih ya mudhof ilaihnya jer, at-tahiyatu mubtada ya rofa, al-mubarakatu sifat ya rofa. Jadi semuanya benar. Robbana munada mudhof ya nya dibuang ya bacanya robbana. Laka khobar muqaddam alhamdulillah mubtada muakhir ya benar. Dicucuk. Dikira dia bahasa Arabnya fusha karena terkibnya nggak ada yang salah. Terus ditanya, kamu alim ya? Enggak, mancen apalannya gitu. Jadi luar biasa. Makanya orang Indonesia di mana-mana dihormati. Itu orang Arab kalau melihat orang Indonesia sholat tuh mantuk-mantuk. Rai ini kok fasih ngono gitu kan. Karena nggak ada yang salah terkibnya. Ayo coba kamu baca at-tahiyatul barakatus. Oh itu kalau dengar ahli nahwu kan wah betul itu. Wah, naktul marfu'un. Padahal aslinya ya ora iso pokoke ngono. Asyhadu nyekseni sapa ingsun, wah mutakalim wahdah betul. Allahumma sholli wa sholli fi al-amr betul, enggak ada yaknya. Dibinahi ala khaffi harfil illati. Berarti betul terus. Padahal tepaan kan. Itu hebatnya Indonesia. Coba kalau kita nanti sholat pakai bahasa Indonesia. Terus kamu sholat di Timur Tengah, itu kan pasti dianggap aliran. Ini pakai apa gitu. Terus kedua itu kasihan malaikat kalau sampai pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab kan malaikatnya paham. Orang ini minta dimaafkan toh dosanya. Allahumma firli kan gitu. Kan yang enakno malaikat. Kalau doanya bahasa Indonesia ampuni saya kan harus ada kamusnya itu maksudnya. Jadi itu hebatnya orang Indonesia ya. Jadi kiai-kiai kita meskipun kita orang Indonesia di bab-bab ubudiyah dilatih pakai bahasa Arab. Dan itu hebatnya orang paling bodoh pun paling awam pun hafal. Mukjizat menurut saya itu para wali Indonesia itu mukjizat. Coba orang awam penggawean ning sawah ning Tegal itu bahasa Arab sholat itu hafal semua. Padahal itu tambah awam kan sunat-sunat dibaca semua. Kabiro dibaca ya kan, doa ya dibaca. Terus yang wiridan sunat sampean bilang subhana rabbiyal a'la bihamdi itu wajib apa enggak? Enggak wajib, tapi orang awam baca enggak? Baca, yang enggak baca malah sing wis mondok, wis ngerti nak sunat ditinggal. Maka bagian dari kesalahan mondok adalah terus rapati sholat qobliyah. Zaman awam sholat terus, bareng mondok ora kena apa? Jebule sunat toh. Jadi tambah mondok tambah kacau. Karena apa? Coba anak orang-orang awam yang nggak mondok kalau sujud pasti baca subhana rabbiyal a'la dan pasti 3 kali. Tapi yang kiai sama santri sering nggak baca, mentang-mentang apa? Sunnah. Bener mana orang awam sama kiai ya lo dalam hal ini? Loh, subhanallah. Jadi kadang kita ini korban ilmu. Ya, kadang kita ini korban ilmu. Coba santri-santri itu rata-rata kalau sholat baca doa iftitah enggak? Sampean ndak usah protes, oh paling Gus Bak ya ngono, ora usah ngono. Ya pancen ngono tenan. Tapi ndak saya tok, ini ya amang ya sampean ini teman saya.
Ini asegap putune Nabi, nek salat wis ngono padha ae nek sebab. Mergo mondok. Zaman rong mondok diwaca kabira walhamdulillah. Karena kalau enggak baca dibetet gurune. Dikira wajib. Zaman kita kecil itu ngiranya itu wajib. Bareng nak ngerti sunat, perilaku pertama kita apa? Meninggalkannya. Makanya alhamdulillah banyak orang yang tidak alim itu barokah karena supaya sunat-sunat itu dilakukan. Karena sekali alim ditinggal. Oh itu banyak loh orang kaji itu tawafku meneng takoki. Sing wong awam maca takoki. Lah kok meneng ae? Sing rukun iku mutere, donga iku sunat kabeh. Repot wis. Makanya ada riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya arogannya sendiri sebagaimana arogannya orang punya harta. Karena kadang ya apa ya semoga kita tidak termasuk yang itu. Tapi memang ada sisi-sisi negatif dari ilmu ya, karena tadi kalau kadang terlalu lama tahu kalau itu sunat ya akhirnya terus ya meninggalkan tadi ya, tapi ya nggak apa-apa lah, memang ya nyatanya sunat terus kalau teruskan gitu. Watani asyara utai kang kaping 12 iku assalamu salam. Jadi rukun yang ke-12 adalah salam. Wa aqalluhu ta siri-siri salam ku assalamu alaikum. Pakai al ya. Wal asahu ta sing asa iku jawazu salamun alaikum. Boleh misalnya redaksinya bukan assalamu alaikum tapi pakai apa? Salamun alaikum tanpa al. Al asah utai sing asa al mansus kula yudzi ora nyukupi apa salamun alaikum hu ing iki wong. Wallahu a'lam. Wa anahu lan satemene kelakuan iku la tajibu ora wajib niatul khuruji, niat keluar saka salat maksud. Wa akmaluhu te sempurna-sempurnane salam ku assalamu alaikum warahmatullah. Ya kita kan jadi sebetulnya yang wajib hanya assalamu alaikum. Tapi karena kita taunya assalamu alaikum warahmatullah ya kita semua bilangnya assalamu alaikum warahmatullah. Marrota ini kelan rong ambalan, yaminan kelawan arah nganan, wasimalan kelawan arah ngiwa. Multafitan hale wong sing melengak fil ula ing dalam taslimah sing ula hatta yura. Sehingga iso den tingali apa khadduhu pipine wong al aimanu kang kanan. Wa fisaniyati al aisaru iso ditingali pipi sing kiwa. Jadi melengake tenanan. Sekiranya orang di belakang kamu bisa melihat pipi kamu. Tapi itu sunat tok loh ya. Gara-gara sunat banyak yang tidak melakukan. Sebenarnya salam itu sampai gini. Sehingga orang di belakang kamu bisa melihat pipi. Ya kalau dari kanan ya pipi kanan, nanti kalau ke kiri ya pipi kiri. Terus nawiyan khale wong sing niat assalamu ing uluk salam alaman ing atase wong an yaminih wa yasarih minal malaikati wa insin wa jinnin. Ketika bilang assalamualaikum salam untuk kalian semua. Nah, itu niatkan untuk malaikat yang di kanan kamu atau manusia di kanan kamu. Karena redaksinya harus ada objeknya assalamu alaikum, salam untuk kalian semua. Kalau gak niat untuk malaikat kan nanti repot. Nak pinggerem tembok atau pager. Terus pager itu piye karepe barang mati kok disalamin. Itu kamu niatin kan kita pasti diikuti malaikat. Yang masyhur ya Raqib Atid. Wis disalami terus. Ben rodo nak kita salah iku rapati ditulis tenanan mergo napa? Lha ya betul di hadis-hadis gitu. Malaikat bagian kesalahan itu kalau kamu salah itu sebenarnya tidak berani nulis karena sungkan malaikat yang di kanan. Jadi malaikat itu ya punya sungkan, kamu kira terus lonang itu enggak. Ada etikanya. Jadi malaikat yang nulis kebaikan sama yang nulis keburukan itu senior yang nulis kebaikan. Sehingga kalau kebaikan satu ditulis berapa? 10. Kalau keburukan satu kalau nggak jadi dilakukan malah ditulis baik. Ya kan? Asal nggak jadi loh ya. Nah kalau jadi ditulis tapi agak buram. Karena sekali istighfar disuruh ngapus. Jadi sebenarnya jadi umat Islam itu penak, pokoknya gampang. Tapi jangan terus model dagang, satu hari saya sudah kebaikan 1, boleh maksiat 10, masih impas ya, tidak boleh gitu. Agama tidak boleh di logika gitu. Lama-lama kamu sholat di masjid haram kan sama dengan 1000 sholat, terus pulang nggak usah sholat 1000 kali ya kan masih ada.
Wah ya kacau kalau agama seperti itu ya kacau. Nggak boleh agama dimainkan gitu, nggak boleh. Saya teruskan ya. Wayan wilan niat sapa imamu imam niat assalama ing salam alal muqtadina ing atase makmum-makmum sing anut salate imam. Lawahum utawi para muqtadun sing para makmum niat ar-radda yanbuna ar-radda ing balesi alaihi ing atase salamil imam. Terus apa? Salat terakhir ditutup dengan assalamu alaikum warahmatullah. Idealnya juga diniati keluar dari sholat. Nah, kenapa penting diniatkan keluar dari sholat? Karena setelah salam pertama itu memang benar-benar kamu sudah ada sholat. Karena yang jadi rukun adalah salam pertama, salam kedua itu sunat. Makanya secara fikih itu ulama berdebat. Apa sebaiknya setelah itu makmum berdiri? Sebaiknya loh, bukan syarat sah. Apa sebaiknya makmum langsung berdiri? Apa sebaiknya nunggu imam salam kedua? Ada ulama yang mengatakan yonta ini tapi sediluk wae. Kuatirnya nak imamnya lali terus gak usah salam kedua. Terus resiko kedua adalah rabtus sholat biman laisa fi sholatin. Setelah imam salam pertama, artinya statusnya imam masih sholat apa enggak? Enggak kan? Berarti makmum menghubungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi itu menjadi masalah fikhiyah, paham ya? Sehingga ya sudahlah kita standar saja, ya jangan terlalu nunggu, ya tapi ya jangan terlalu cepat, ya yang umum saja lah, yang umumnya orang saja. Cuma sampean tak ajari fikih kan, sampean minta saya di sini kan ngajar fikih, sampean jangan protes. Nanti orang kudus jadi begini, kok tidak usah gitu, ilmu ya ilmu saja, tidak usah diprotes. Setelah imam salam pertama, statusnya dia masih sholat apa enggak? Enggak kan? Sudah keluar dari sholat. Artinya kalau makmum terlalu lama, dia mengikatkan sholatnya dia sama orang yang statusnya sudah tidak sholat. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu langsung berdiri, kamu kan tidak tahu kepastian assalamu lagi sin apa mim. Kok ada as langsung muatek. Ini makmum balik lowong belum selesai kok. Ya pokoknya gitulah, sampean nanti kalau sholat ya bisa sendiri lah, pokoknya sudah gitu. Saya hanya ngajarkan secara apa status fikihnya, status fikihnya seperti itu ya. Jadi salam yang benar-benar rukun itu hanya salam pertama, dan karena salam pertama sudah dilakukan imam, artinya imam itu wis tidak sholat. Anda kalau sampai terlalu lama berarti menggantungkan sholat kamu dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah ini yang saya akan memberi maklumat ke sampean, ini penting saya utarakan. Terus ada keunikan dan ada perbedaan. Kalau sampean sholat, imamnya itu biasanya habis sholat madhep mana? Umumnya di kiai ini sampean tetap madhep kiblat apa madhep ngalor? Cara Indonesia. Ayo yang madhep kiblat, kiainya madhep kiblat ngaco. Yang gampang itu. Kiblat. Yang serong. Buka serong koyo wong nakal ya. Madhep utara, madhep ngalor. Apa? Berapa? Imam sampean madhep ngalor. Terus nak sing madhep ngetan. Enggak ada kan? Ngono mbok jawab, oh yang madhep ngetan kubu sebelah ngono aneh. Ya enggak usah gitu. Itu filosofinya begini. Nah ini penting ya, penting saya jelaskan. Di tek-tek hadis sahih, saya ulang lagi, di tek-tek hadis sahih itu Rasulullah setelah salam itu redaksinya aqbala alaina biwajhi, maka Nabi menghadap ke kita dengan wajahnya. Berarti kira-kira kalau di Indonesia menghadap mana? Timur. Tapi itu tidak konsisten. Konsisten itu ahyanan, tidak konsisten itu ahyanan. Nah, kenapa guru-guru kita tetap madhep kiblat? Karena afdhalul jihad itu kiblat. Kadang guru kita kadang menghadap apa?
utara. Tapi sebagian guru kita juga kadang menghadap ke timur, misalnya langsung ngaji. Itu filosofinya gini di beberapa sarah di Fathul Bari itu. Nabi itu kan sholat, dengerin ya, Nabi itu sholat. Makmumnya itu rata-rata itu kadang 7 kilo dari dalamnya Nabi. Dengerin ya, berapa? 7 kilo, enggak pakai motor ninja, enggak. 7 kilo pakai onta. Kalau sampean bilang 7 kilo pakai motor kan cepet. Resikonya apa? Ini dengerin, awas kalau salah. Berarti kalau salah, salah sanad. Maksudnya sampean yang salah, bukan saya. Artinya andekan, tak ulang lagi, andekan Nabi tetap berposisi menghadap kiblat, maka makmum yang baru datang tuh ngira Nabi masih sholat. Sehingga wis kadung Allahu Akbar langsung duduk, karena ngiranya Nabi masih, padahal Nabi sudah tidak. Maka untuk mengantisipasi itu Nabi memaklumatkan diri dengan ahwalnya, perilakunya, beliau menghadap makmum supaya ada kepastian kalau beliau sudah selesai sholat. Sehingga karena illatul hukmi seperti ini, kiai-kiai kita fleksibel, kadang madhab kiblat, kadang madhab ngalor, kadang madhab ngetan. Itu ada filosofinya, orang gagah-gagahan. Ada yang madhab ngetan terus, pokoknya Nabi seperti ini, tidak seperti itu. Semua perilaku Nabi yang tidak wajib itu disarah-sarah disebut ahyanan, sesekali tempo. Maka yang penting bagi imam itu begini, yang penting setelah selesai salam itu tunjukkan kalau sholat kamu selesai. Makanya banyak yang terus astagfirullahaladzim buanter untuk menunjukkan ini sudah mulai wiridan ba'das sholat. Jadi sebetulnya kalau menurut fikih beling itu boleh saja kamu mengatakan bar salam wis bar lo dul. Tapi itu kan beling sekali masuk bar sholat. Tapi itu bagus untuk kelas kamu, maksudnya supaya ada kepastian bahwa sholatnya sudah selesai. Oh, anak butut. Wah, ini malah lebih sesat lagi yang di belakang ini. Itu ada ilmunya, sampean cek di Fathul Bari. Supaya kenapa saya cerita ini, biar yang menghadap ngalor ya gak fanatik, yang menghadap ngetan juga tidak. Karena itu hanya untuk menunjukkan kalau Nabi sholatnya sudah selesai. Coba bayangkan Nabi itu idola kan, sudah jauh-jauh 7 kilo ke situ naik unta atau naik kuda, terus ngerti Nabi masuk madhep kiblat, mesti cara sampean alhamdulillah Nabi urung salam kan gitu. Barang wis melok lungguh dibeli Nabi, subhanallah, alhamdulillah. Lah terus makmume beling, wah rugi aku. Repot, mosok makmum Nabi kok muni rugi. Mari Nabi ra kondo nak wis bar. Perkara ndak kira-kira seperti itu. Nah, daripada perkara Nabi secara ahwal menunjukkan kalau sholatnya selesai Nabi menghadap makmum sebagai maklumat kalau sholatnya sudah selesai. Clear ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ceramah Gus Pak kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambahkan ilmu yang bermanfaat yang berguna bagi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah barokahnya banyak orang yang tidak alim sehingga sunnah-sunnah itu tetap dilakukan. Karena sekali alim, yang sunnah-sunnah itu pasti ditinggal. Ada riwayat innalil ilmi tughyanan katughyanin mal. Ilmu itu punya arogannya sendiri, sebagaimana arogannya orang yang punya harta. Semoga kita tidak termasuk yang itu. Ada sisi-sisi negatif tentang ilmu. Kalau kadang terlalu lama tahu kalau itu sunnah, akhirnya meninggalkan seperti yang diceritakan Gus Bahak tadi. Dan Gus Bahak tadi juga menceritakan, sholat terakhir ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya juga diniati keluar dari sholat. Kenapa penting diniatkan keluar dari sholat? Karena setelah salam pertama itu memang benar-benar kita sudah tidak sholat. Karena yang jadi rukun adalah salam pertama. Salam kedua itu sunnah. Jadi salam yang benar-benar rukun itu hanya salam pertama. Dan karena salam pertama sudah dilakukan imam, artinya imam itu sudah tidak sholat. Jika kita terlalu lama berarti menggantungkan sholat kita dengan orang yang sudah tidak sholat. Dan sedikit maklumat dari Gus Bahak, kemana arah imam menghadap setelah sholat.
secara panjang lebar tadi Gus Baha menjelaskan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ceramah kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman dan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.